Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 123. Pergilah dari hidupku. Jantung Mama Indah seperti akan melompat keluar saat mendengar suara teriakan dari kamar sebelah yang ia yakini merupakan suara putranya. Senyum cerah pun mengembang sempurna di bibirnya setelah mampu menebak bahwa sedang terjadi pertengkaran besar di kamar pengantin baru itu. Galih sudah pulang. Wanita itu bergumam pelan, kemudian mengayunkan kakinya keluar kamar untuk melihat. Pintu kamar sebelah tampak terbuka setengah sehingga memungkinkan untuknya mendengar pembicaraan dari dalam. Tolong dengarkan aku, Mas. Aku memang keluar kota dengan Pak Reja waktu itu. Aku akui menginap di hotel yang sama dan kamarnya sebelahan. Tapi aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Riana berucap lirih diiringi isak tangis. Kalau begitu, kenapa video itu bisa ada? Video itu asli, Riana, bukan editan. Bentakan Galih menggema di udara. Kamu benar-benar sudah mengecewakan aku. Pintu kokoh itu terbuka lebar diiringi suara dembusan keras. Galih tampak keluar dari kamar dengan raut wajah penuh amarah. Melihat situasi yang berlangsung, Mama Indah segera mendekati putranya. Tangannya bergerak mengusap dada. Mau kemana kamu, Galih? Tanya sang mama. Namun Galih tak menyahut. Ia berlalu begitu saja dan menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Wanita parubaya itu lantas melirik ke arah kamar di mana Riana terduduk di lantai sambil menangis. Pemandangan itu pun menciptakan senyum kepuasan di wajahnya. Akhirnya anak saya sadar wanita seperti apa yang dia bawa pulang ke rumah ini sebagai istri. Mama Indah berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di depan dada. Riana memilih diam, tak pula melakukan pembelaan diri di hadapan ibu mertuanya. Sebab apapun yang ia lakukan akan selalu dianggap salah. Kamu seharusnya tahu diri, Riana. Kamu itu mana pantas ada di keluarga saya. Galih saja yang terbutakan oleh cinta kepada kamu. Kalimat yang terucap dari mulut Mama Indah itu layaknya sembilu menggores luka. Saya harap setelah ini Galih akan menceraikan kamu. Masih banyak perempuan di luar sana yang jauh lebih layak dibandingkan kamu. Setelah menancapkan duri tajam di hati sang menantu, wanita itu melenggang pergi. Ia tampak begitu puas, seperti baru saja memenangkan sebuah peperangan besar. Sementara Riana hanya dapat berpasrah menganggap segala kepahitan yang ia terima adalah buah dari kesalahan masa lalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu kapan semua akan terbuka dengan sendirinya. Ia bangkit menuju kamar mandi untuk mencucikan diri. Sajadah membentang di antara ruang kosong di kamar, dan isak tangis mengiringi setiap sujudnya. Cukuplah Allah yang menjadi satu-satunya pelindungku. Bukankah dikatakan bahwa manusia tidak akan diuji melebihi batas kemampuannya? Langkah kaki bara terhenti di depan sebuah tempat hiburan malam. Lelaki bertubuh tinggi menjulang itu terdiam beberapa saat ketika beberapa wanita dengan pakaian terbuka menyambut kedatangannya. Dulu ini memang tempat favorit lelaki itu, tetapi sejak menemukan Mia dan Alea, ia memutuskan meninggalkan semuanya. Malam ini adalah pertama kali ia menginjakan kaki lagi di tempat itu. Begitu melewati pintu masuk, pandangannya berrotasi ke sekitar. Terlihat Galih duduk seorang diri dengan beberapa botol minuman di hadapannya. Sesekali tampak wanita datang bergantian, namun berakhir dengan pengusiran oleh lelaki itu. Bro, panggilnya agak meninggikan suara sebab musik DJ mengalun begitu kencang. Galih meneguk segelas minuman hingga gelas kosong. Ia mulai terlihat kehilangan separuh kesadarannya. Bara hanya dapat menggelengkan kepala seraya berdecak. Tidak pernah sebelumnya Galih seperti ini dalam melampiaskan amarahnya. Selama ini jika ada masalah ia hanya menyendiri di apartemen. Sudah bicara dengan Riana. Ia memilih duduk di samping sahabatnya itu. Galih hanya menyahut dengan anggukan kepala. Terus gimana? Dia bilang tidak pernah melakukan itu dan kamu tidak percaya.
Galih terdiam sejenak sambil menghirup banyak-banyak udara. Ingin sekali ia mempercayai Rihanna, tetapi bukti-bukti yang ada memang terlihat jelas kalau wanita dalam video itu memang Rihanna. Galih tahu betul Rihanna memiliki tanda lahir di lengan kanan persis seperti wanita di dalam video itu. Seandainya saja sejak awal Rihanna jujur, aku tidak akan semarah ini. Jadi apa yang kamu lakukan? Menceraikan Rihanna? Jangan sampai salah mengambil keputusan, bro. Ingat, Rihanna sudah menjauh dari kamu dengan mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Tapi kamu yang terus mengejar dia. Galih kembali terdiam. Kepalanya mulai terasa berat dan suasana sekitar mulai tampak buram. Dalam penglihatannya, ia merebahkan kepala di meja dengan menggunakan lengannya sebagai pengganti bantal. Matanya perlahan terpejam, baru saja mulut bara akan terbuka untuk memberikan wejangan selanjutnya. Ia harus kembali berdecak kesal ketika menemukan Galih tertidur. Akhirnya Bara memilih membawa Galih keluar dari tempat itu dengan meminta bantuan salah satu karyawan klub malam. Tubuh besar lelaki itu ia sandarkan di mobil. Ternyata bawa orang mabuk semerepotkan ini ya, gumam Bara. Kenangan lalu terlintas dalam pikiran. Dulu dirinya yang ada di posisi ini, Galih kerap menjemputnya di klub malam jika ia mabuk dan kesulitan berkendara. Sekarang keadaan justru terbalik, baru akan menyalakan mesin mobil sudah terdengar suara deringan ponsel milik Galih. Awalnya Bara mengabaikan, namun panggilan terus masuk bertubi-tubi. Itu pasti Rihanna, gumamnya sambil mengeluarkan ponsel milik Galih dari saku jaket. Dan benar tebakan Bara, tertera nama Rihanna pada nama pemanggil. Ia pun segera menggeser simbol hijau pada layar. "Kamu di mana, Mas?" Suara Rihanna menyapa sesaat setelah panggilan terhubung. "Rihanna, ini aku Bara. Galih lagi sama aku." "Bara, tapi suamiku baik-baik saja kan? Dia pergi dari rumah dalam keadaan marah." Suara Rihanna terdengar sangat lirih dan bercampur dengan isak tangis. "Iya, dia baik-baik saja. Aku baru mau antar pulang." "Astagfirullah, Mas Galih." Sepasang mata Rihanna kembali dipenuhi cairan bening saat membuka pintu kamar dan mendapati Bara datang membawa Galih. Melihat semuanya dalam keadaan tidak sadarkan diri membuat Rihanna meyakini bahwa suaminya sedang mabuk. Ia segera membantu memapah dan membaringkan ke tempat tidur. "Terima kasih sudah membawa suamiku pulang. Maaf sudah merepotkan." "Tidak apa-apa Rihanna," jawab Bara. "Oh ya, kalian harus bicara dari hati ke hati dengan kepala dingin. Aku yakin saat ini Galih hanya sedang marah. Dia belum pernah mabuk seperti ini. Kamu harus banyak bersabar." Rihanna hanya menganggukkan kepala sambil menunduk. Sejak beredarnya video itu, ia merasa malu bertemu siapapun. "Sekali lagi terima kasih." "Sama-sama, kalau begitu aku pamit ya." Rihanna mengantar kepergian Bara sampai ke depan pintu. Ketika lelaki itu menghilang dalam pandangannya, barulah ia masuk kembali ke kamar dan mendekati sang suami. Membantu membuka jaket dan sepatu, lalu membasuh wajah suaminya dengan handuk basah. Perlahan kelopak mata Galih terbuka. Rihanna merasakan seluruh tubuhnya meremang saat menatap mata suaminya yang merah memancarkan amarah. Tatapan menghujam itu seolah mampu melahap habis tubuhnya. "Mas, kamu tidak apa-apa." Rihanna hendak menyentuh lengan, namun secepat kilat Galih mengempas tangan wanita itu. "Wanita murahan, kamu sudah membohongiku selama ini. Pergi dari hidupku sejauh mungkin." Nah, segitu dulu ya bab 123-nya, kayaknya tanggung deh. Dilanjut lagi ya bab 124-nya yang berjudul Kamu masih perawan. Rihanna mencoba untuk tidak menganggap serius ucapan suaminya. Mengingat saat ini Galih dalam keadaan mabuk, tentu saja semua ucapan dan sikapnya adalah pengaruh emosi yang tidak stabil. Terlebih selama mengenal Galih, ini adalah pertama kalinya ia melihat lelaki itu mabuk. Rihanna yakin bahwa saat ini Galih hanya shock dengan berita-berita yang beredar. Apalagi secara fisik, wanita di dalam video syuri itu memang sangat mirip dengannya. Bahkan memiliki tanda lahir di tempat yang sama. Dengan berurai air mata,
mata Riana menatap sang suami yang kembali terpejam. Gali sempat memijat kepala sebelum akhirnya benar-benar tertidur. Apakah dosa kalau aku bertanya mengapa Allah menunjukkan cintanya padaku dengan ujian seperti ini? Riana berucap dalam hati sebab rasa sakit yang bersarang di hati seolah tak tertahan lagi. Malam itu Riana tak dapat terpejam. Sepanjang malam ia terus menangis dan baru bisa tidur menjelang pagi. Selepas menjalankan ibadah subuh dan pagi hari ketika terbangun ia tak lagi menemukan suaminya di kamar itu. Entah kemana pergi Gali. Sejak adanya masalah yang membelit Riana, Aileen jadi lebih banyak diam dan murung. Ia turut prihatin dengan apa yang menimpa saudaranya itu. Beberapa hari ini Riana pun sulit dihubungi, bahkan Aileen sudah puluhan kali menghubungi nomornya hari ini. Kenapa lagi sayang? Kehadiran Alpian yang tiba-tiba mengejutkan wanita itu. Ia hanya merespon dengan senyuman, lalu kembali murung seperti tadi, memikirkan masalah Riana dan Gali lagi. Tebak Alpian. Aileen mengangguk pelan membuat Alpian menciumi pipinya sekilas. Bagaimana perkembangan kasusnya? Aku sudah coba hubungi Kak Riana sejak tadi, tapi tidak dijawab. Masih jalan di tempat. Beberapa hari ini Riana bolak-balik ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan, sedangkan Gali sibuk kerja dan tidak pernah pulang. Kasihan Kak Riana, seharusnya di masa-masa seperti ini dia dapat dukungan dari suaminya, ucap Aileen. Aku yakin perempuan dalam video itu bukan Kak Riana, Mas. Alpian tak menyahut. Jika dilihat dari masa lalu, Riana memang adalah seorang gadis agresif dengan obsesi gila. Ia bahkan pernah merayu Alpian di apartemen. Semoga saat hasil pemeriksaan nanti membuktikan kalau Riana memang tidak bersalah. Apa bisa Mas melakukan sesuatu untuk membantunya? Mencari orang yang lebih ahli untuk memeriksa keaslian videonya mungkin, ucap Aileen penuh harap. Sayang, video itu memang asli tanpa editan. Itu sudah dibuktikan dan tidak bisa disangkal lagi. Itu yang membuat Gali sangat kecewa. Lagi pula apa? Gali bilang padaku kalau Riana tidak pernah memberitahu kalau pernah ada hubungan dengan Reja. Seandainya sejak awal Riana jujur, mungkin Gali tidak akan mempermasalahkan. Ia memeluk istrinya saat melihat bias kecewa di sana. Maaf, bukan aku membela Gali, tapi aku tahu saat ini dia sedang kecewa. Kamu pasti tahu sesayang apa Gali kepada Riana kan? Aileen hanya menyahut dengan anggukan kepala. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa baru kita bertindak. Dalam hitungan detik, Aileen mulai terisak-isak. Alpian mengeratkan pelukan pada tubuh mungil istrinya. Kenangan masa kecil terlintas kembali dalam ingatan. Kasihan Kak Riana, sejak kecil dia tidak pernah bahagia. Aku tahu dia sangat tertekan sejak dulu. Ibu selalu menekannya untuk punya seorang suami yang kaya dan sempurna. Dia dipaksa memenuhi ke semua obsesi ibunya. Aku sering melihatnya menangis sendirian di malam hari, dan dia menyimpan semua kesedihannya sendiri. Aileen menyeka air mata tetapi sia-sia, tetap saja mengalir dengan deras. Kami dibesarkan dengan kebencian. Saat kami kecil dia dipaksa ibu untuk membenciku. Aku tahu dia selalu sengaja makan sedikit agar bisa disisakan untuk aku, supaya aku juga bisa makan, dan dia melakukan itu hampir setiap hari. Aku pernah dihukum ibu, dikurung di gudang dan tidak diberi makanan. Kak Riana datang tengah malam dan memberiku makanan. Dia bilang akan memukuliku kalau sampai aku memberitahu ibu kalau dia datang membawakan makanan. Bukannya Riana memang jahat. Dia tidak mau berbagi tempat tidur dengan kamu kan? Dia tidak mau berbagi tempat tidur denganku karena... Ucapan Aileen terputus di udara. Pipinya mendadak merah. Karena apa? Kenapa mendadak diam? Tanya Alpian.
Aileen menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan polosnya, "Karena aku sering ngompol di tempat tidur, Mas, ibu akan marah dan memukuliku. Makanya Kak Riana selalu memintaku tidur di lantai. Diam-diam dia akan terbangun di malam hari untuk memberikan selimutnya untuk aku." Di antara semua rasa sedih itu, Alpian menahan tawa sebab Aileen menceritakan semuanya dengan isak tangis bercampur malu. "Jadi istriku ini tukang ngompol rupanya," dia berucap dalam hati. "Tidak apa-apa sayang, kecilnya tukang ngompol begini, tapi besarnya cantik kayak bidadari kok." Kepala Aileen yang tadi bersandar di dada suaminya mulai menjauh. Ada sesal mengapa ia harus menceritakan aibnya yang satu itu. "Kamu ngetawain aku kan? Makanya aku malas cerita apa-apa." Alpian hanya tertawa kecil, "Bukan ketawain kamu, itu lucu tahu. Anak 7 tahun itu wajar kalau masih ngompol di tempat tidur. Sekarang aku tahu kenapa Riana nggak mau tidur sama kamu, karena takut kena ompol." Riana merasakan lemas pada kakinya saat melangkah memasuki halaman rumah. Wajahnya tampak pucat dan tubuhnya tampak bontai. Hari ini ia harus menjawab ratusan pertanyaan dari pihak kepolisian terkait video syur yang melibatkan dirinya. Bahkan seharian ini ia belum makan apapun, sehingga membuat tenaganya terasa terkuras. Selama beberapa saat Riana terdiam sambil menatap deretan mobil yang terparkir. Di antara mobil-mobil itu tidak ada mobil suaminya. Sudah beberapa hari ini Gali tidak pernah pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktunya untuk bekerja dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Tadi pagi sebelum berangkat ke kantor polisi, Riana sempat mengunjungi kantor sang suami dan meminta waktu 5 menit untuk membicarakan masalah mereka. Namun ia harus menerima pengusiran oleh staf keamanan kantor. Gali tidak mengizinkannya memasuki gedung kantor. Selain itu, Riana harus menahan malu menjadi bahan cemooh beberapa staf. Sebab video syur yang melibatkan dirinya sudah tersebar luas. "Kenapa kamu masih di rumah ini? Bukannya Gali sudah mengusir kamu beberapa hari lalu?" Nada sinis Mama Indah menjadi sambutan paling menyakitkan bagi Riana. Ia menoleh kepada sang mertua yang sedang duduk di ruang tengah sambil memainkan ponsel. "Maaf Ma, Mas Gali mengusir saya dalam keadaan marah, jadi biarkan dia menenangkan diri dulu," jawab Riana. "Ya ampun, kamu benar-benar tidak tahu diri. Jelas-jelas Gali menginginkan kamu pergi, makanya dia tidak pernah pulang ke rumah lagi, karena tidak mau bertemu dengan kamu. Seharusnya kamu sadar diri dan angkat kaki dari rumah ini." Tanpa dapat ditahan, bola mata Riana dipenuhi cairan bening. Namun sebisa mungkin ia tahan agar tidak sampai meleleh di pipi. Ia akan tampak menyedihkan di hadapan sang mertua. Gali sudah melakukan tindakan yang benar dengan memintamu pergi dari rumah ini. Lagi pula Gali bilang sebentar lagi akan mengurus perceraian kalian. Sepasang mata Riana terpejam dengan tarikan napas dalam, mencoba untuk tidak menelan mentah-mentah ucapan sang mertua. "Maaf Ma, saya duluan ke atas," ucapnya. Lalu segera melangkah. Sepanjang menuju kamar, ia masih dapat mendengar makian demi makian dari sang mertua. Setibanya di kamar, Riana menjatuhkan tubuhnya di tepi tempat tidur. Terdiam sejenak sambil memikirkan semuanya, kemudian melirik sebuah koper yang berada di atas lemari. Ucapan Gali beberapa malam lalu saat mengusirnya masih melekat kuat dalam ingatan. Ya, ucapan Mama memang benar. Mas Gali sendiri yang sudah mengusirku. Bahkan beberapa hari ini dia tidak mau bicara denganku. Ya Allah, bolehkah aku mengeluh dengan ujian ini? Riana menyeka air mata yang meleleh di pipi, lalu meraih ponsel dan mengetikkan pesan untuk suaminya. Namun ia kemudian tersadar bahwa nomornya sudah diblokir oleh Gali. Air mata pun mengalir semakin deras. Berjam-jam ia menghabiskan waktunya untuk merenung, mencurahkan segala sakit yang ia terima melalui doa. Hingga akhirnya Riana bangkit dari posisi bersimpuh, membuka mukena dan menyiapkan diri. Sebagian pakaiannya ia masukkan ke dalam koper. Ia juga mengambil sehelai kemeja milik Gali untuk dibawa bersamanya. "Maafkan aku Mas, aku sudah jadi beban dalam hidupmu." Ia meraih bingkai foto pernikahan dan menatapnya dalam-dalam.
Beberapa hari lalu, Riana merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Menikah dengan lelaki sempurna seperti Galih adalah impian banyak wanita. Namun kini semuanya hancur tanpa tersisa. Yang ada hanya luka tak berdarah yang semakin lama menggores semakin dalam. Tiba-tiba pintu kokoh itu terbuka. Riana jadi sangat terkejut saat melihat Galih berdiri di ambang pintu. Lelaki itu tampak sedang menahan amarah, matanya merah dengan tatapannya menghujam. Dia sempat melirik ke arah tempat tidur di mana koper Riana tampak sudah rapi. "Mau kemana kamu?" Suara Galih yang terdengar serak menandai bahwa ia sedang dalam keadaan setengah tidak sadar. Riana yakin suaminya itu sedang mabuk. "Maaf mas, bukannya kamu minta aku pergi dari rumah?" Tanpa kata, Galih menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Riana langsung memasang sikap waspada saat suaminya itu membuka blazer dan melemparkan dengan asal. "Lakukan tugasmu sebagai istri." Jantung Riana terpompa cepat. Kakinya bergerak mundur seiring dengan langkah Galih yang terus maju. "Mas, kamu kenapa?" Riana semakin berdebar saat Galih membuka kancing kemeja satu persatu hingga menampakkan dada bidangnya. Gerakan cepat Galih membuat Riana tak memiliki kesempatan untuk menghindar. Galih mencengkram lengan wanita itu dan menariknya hingga membentur dada polosnya. Riana sempat meringis ketika cengkraman Galih pada lengannya terasa semakin kuat. "Sakit mas," keluh Riana. Seluruh tubuhnya mulai terasa gemetar dan Galih dapat merasakan itu. "Aku jauh lebih sakit dengan pengkhianatan kamu," teriaknya penuh marah, lalu mengempas tubuh sang istri ke tempat tidur. Menyadari situasi berbahaya, Riana menggeser tubuhnya menjauh namun Galih menarik kakinya. Kemudian merangkak di atas tubuh wanita itu. Riana hanya dapat memberontak saat Galih mulai menarik pakaiannya. "Jangan seperti ini mas, kita bisa bicara baik-baik," Riana berucap lirih. "Bicara baik-baik?" Sorot mata Galih tajam penuh amarah. "Kenapa kamu menolak? Ini kan yang kamu inginkan. Aku bisa memberikan kepuasan dan uang kepada kamu." Sekuat tenaga Riana mempertahankan pakaiannya yang sudah setengah terbuka. Galih sangat kasar dan agresif. Ia bahkan tak peduli meskipun Riana terus memberontak di bawahnya. Berapa laki-laki yang pernah kamu puaskan?" Suara Galih terdengar lantang di telinga. Hanya dalam hitungan menit, Galih sudah berhasil meloloskan seluruh pakaian yang membalut tubuh Riana. Wanita itu hanya dapat merintih ketika bibir basah sang suami menjelajahi leher dan dadanya. Air mata Riana pun terburai sedih, marah dan kecewa menyatu dalam hati. Harga dirinya dihancurkan berkeping-keping oleh suaminya sendiri. "Sakit mas," rintih Riana ketika merasakan sesuatu yang keras menerobos bagian bawah tubuhnya. Detik itu juga Galih tersadar dari kegilaannya. Bola matanya membulat penuh begitu menyadari sesuatu yang begitu mengejutkan. Ia berhenti sejenak sambil menatap wanita di bawah tubuhnya. "Kamu masih..." Nah, segitu dulu ya bab 124-nya. Ditunggu lagi bab 125-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.